Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muharam dari kelas 11 RPL 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode konstruktor dalam OOP Japa. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suara saya kurang jelas atau kecil ya, karena saya mengerjakan ini di lab sekolah. Jadi tidak mau terlalu mengganggu teman-teman yang lain. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada noise suara lain, karena saya ada di ruangan yang lumayan banyak orang ya. Oke, langsung aja. Apa itu konstruktor dalam OOP Japa? Konstruktor dalam OOP Japa itu adalah seperti metode yang dipanggil ketika sebuah objek dibuat. Jadi apa yang akan ditampilkan atau yang dipanggil oleh sistem ketika suatu objek itu dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih contoh. Misalnya di sini sih kita buat kelas dulu ya. Misalnya kelasnya saya namain polos kayak gini ya. Nah, kelas polos ini kita masukin data string seperti biasa ya. Kita masukin dulu kelas, kita kasih datanya data string. Setelah itu masukkan juga integer kayak gini. Nah, setelah seperti ini, setelah kelas dan metode pengisinya sudah ada, kita buat objek baru di sini. Ini sama seperti video sebelumnya yang cara membuat objek dan lain-lain. Polos dengan new polos. Nah, ini ada, oh iya lupa. Nah, sekarang kita masukkan data untuk si objeknya. Kita masukkan dulu sini objek polos titik data string sama dengan misalnya apa ya, polos aja polos tutup. Ntar ini polosnya harusnya besar ya. Kita ulang. Objek penamaannya juga harus sesuai ya, huruf besar kecilnya, kalau nggak ntar dia ada error. Objek polos titik data string sama dengan, kita samain aja polos. Nah, ini salah nulis. Nah, setelah itu kita masukkan juga integernya ya, sama kayak yang atas. Objek polos titik data integer sama dengan masukin angka misalnya 9, tutup. Nah, seperti ini. Jadi kita buat kelas, kita buat objeknya di sini, kita bikin polos dengan objek, lalu kita masukin juga data stringnya, misalnya dia polos, integernya dia 9. Nah, setelah itu kita sistem out print ya, sistem out dot print. Di sini kita mau menampilkan objek polos titik data string. Nah, lalu kita buat juga sama ya seperti ini. Cuman ini kita ubah jadi data integer. Nah, setelah itu coba kita running. Kita
Kita tunggu ya. Oke, udah selesai. Ini hasilnya nih, kalau bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada polos, ada 9. Nah, jadi ketika kita objek ini buat, yang akan dipanggil adalah data ini. Cuman karena data ini tidak, bentar. Karena data ini tidak ada isinya, jadi kita kasih isi dulu di sini. Nah, ini akan terjadi lain kalau misalnya kita menghapus yang bagian ini. Misalnya kita hapus yang ini. Hapus dulu. Kita hapus dulu semua ya. Nah, ini sama kita bikin objeknya dulu. Sebelum kita objek, kita kasih dulu data stringnya di sini. Data stringnya misalnya, data stringnya kayak tadi ya, polos, tutup, terus data integernya 9 tutup. Nah, kalau kita buat objek di sini, misalnya polos objek polos, lalu sama dengan new polos begini, lalu kita ketik sini objek data string tutup objek polos dot enter. Bentar. Kita masukkan out. String, lalu kita enter lagi. Data integer. Kita save, kita tampilkan di sini. Ya, ada error. Sepertinya ada di sini error, coba kita hapus. Apa ini dislot apa ya? Berarti kurang itu dong. Iya. Library-nya nggak keluar. Udah keluar. Oke. Jadi CC-nya nggak dinyalain terus. kita juga bisa mendeklarasikan datanya di sebelah sini ya. Jadi ketika datanya udah kita buat di sini, kita tinggal bikin new objek, kita sistem buat. Itu aja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 5 orang. Anak RK 2 yang lolos cuma 1 orang.